Udah bisa dimulai, Teh? Ayo mangga teh. Sebelumnya izin off-cam karena hujan di sini, tapi mudah-mudahan bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di mata kuliahnya pengembangan kreativitas dan inovasi dalam BK. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Gitu ya. Hari ini ada penampilan dari kelompok 7, di mana anggotanya ada Kang Dita, Bu Kiki, sama Bu Silvi. Nah, akan memaparkan mengenai kultur and creativity. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh siapa terlebih dahulu? Kang Dita teh. Oh, dari Kang Dita dulu. Silakan kepada Kang Dita. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Di sini izinkan saya sedikit membagikan hasil belajar saya kemarin terkait dengan budaya dan kreativitas. Di sini saya rasa teman-teman semua dapat melihat bahwasannya makna kreativitas dan budaya secara intrinsik terikat satu sama lain. Jadi ini intrinsik itu adalah secara mendalam tentunya mempunyai keterikatan yang tidak dapat dipisah. Jadi ini itu dihasilkan dari 3 kekuatan utama. Yang pertama yaitu budaya, kemudian sosial, dan individu. Budaya sendiri ini itu menyimpan dan mengantarkan ide-ide, nilai-nilai, dan keyakinan pada generasi berikutnya. Atau secara sederhananya yang saya pahami, budaya ini ibaratnya seperti sebuah tradisi yang memang akan ide-ide, nilai-nilai, dan keyakinan pada generasi selanjutnya. Kemudian ada sistem sosial. Sistem sosialnya sendiri itu mengandung unsur perilaku, nilai-nilai, dan informasi. Dalam sistem sosial sendiri, saya rasa teman-teman di sini sudah memahami ada istilah norma-norma atau aturan-aturan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu individu sebagai unit yang membawa transformasi ke dalam ranah sosial dan budaya. Kalau untuk individu sendiri sepertinya dalam kultur budaya itu sangat nampak terlihat itu dalam budaya barat, di mana di sana individualismenya itu sangat kental sekali, berbeda dengan di timur. Di timur lebih ke harmonisasi sosialnya, seperti itu. Mangga Teh Silvi boleh slide selanjutnya. Kemudian di sini saya akan sedikit berbagi terkait dengan perbedaan budaya tentang kreativitas atau yang mempengaruhi kreativitas. Pertama yaitu ada dalam perspektif individualisme dan kolektivisme. Nah, individualisme sendiri mempunyai arti berkaitan dengan masyarakat di mana ikatan antara individu tidak erat. Setiap orang diharapkan untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Selain itu, individualisme erat kaitannya dengan kemandirian, menganggap dirinya unik dan bebas. Kemudian kolektivisme. Kolektivisme itu berkaitan dengan masyarakat di mana orang-orang sejak lahir dan seterusnya diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat dari terikat yang sepanjang hidup, orang terus melindungi mereka dengan imbalan kesetiaan. Barangkali bisa dilanjut lagi, Tesil. Kemudian ada produk dan proses.
Produk dan proses mengacu pada urutan peristiwa, di mana dalam beberapa budaya, misalnya budaya Barat modern, berfokus pada produksi, yaitu bagaimana suatu kreativitas mencapai suatu hasil. Pandangan ini sangat kontras dengan perspektif budaya Timur, di mana kunci kreativitas adalah proses dan berfokus pada pengalaman pemenuhan pribadi. Ya, tidak dapat dipungkiri, saya rasa di sini teman-teman juga memahami bagaimana culture Barat itu sekarang berkembang. Ya, di utama ini karena orientasinya itu pada produk, yaitu hasil. Sedangkan dari bangsa Timur sendiri itu bukan dari produknya, tapi dari proses yang fokus kepada pengalaman pemenuhan pribadi tersebut. Selanjutnya, Tesil. Kemudian yang mempengaruhi kreativitas. Kemudian itu ada keluarga, pendidikan, dan nilai. Nilai-nilai adalah sentral dalam perbedaan budaya. Memiliki nilai sentral dalam perbedaan budaya. Nilai dikomunikasikan melalui berbagai institusi, termasuk keluarga dan sekolah. Hal ini berarti kreativitas seseorang dapat berkembang atau tidak dipengaruhi oleh keluarga sebagai lingkungan pertama, di mana di dalamnya terdapat pola pengasuhan yang kental dengan budaya dan juga sistem pendidikan. Selanjutnya, Tesil. Perbedaan gender. Perbedaan gender sering dikaitkan dengan sosial. Untuk kelompok gender mungkin diperbolehkan mengakses bidang yang melibatkan kreativitas diri dan mungkin juga mendapat penolakan dan proses kreativitas tidak sesuai dengan bisa saya menjelaskan empat perspektif. Yang pertama yaitu individualisme dan kolektivisme, yang kedua yaitu keluarga, produk, dan proses budaya. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Kiki. Silahkan Bu Kiki. Izin Pak Eka, ya, halo? Ya Bu. Jelas suara saya jelas? Jelas Bu. Ya. Terima kasih Kang Dita. Saya melanjutkan dari yang dipaparkan oleh Kang Dita. Mohon izin Pak Eka, saya berdiskusi ya untuk hari ini dengan kawan-kawan. Semoga menambah suatu wawasan untuk saya. Baik, melanjutkan dari Kang Dita, yaitu di sini saya akan membahas tentang bagaimana kultur dan kreativitas itu dilihat dari toleransi, talenta, dan teknologi, serta studi empirisnya, dan keluarga dan pendidikan. Ya, lanjut. Next. Kita coba bahas satu persatu. Yang akan saya coba lihat dulu adalah masalah toleransi, talenta, dan teknologi. Toleransi, talenta, dan teknologi itu sangat mempengaruhi sekali pada kreativitas. Nah, di sini ada rumus dari Florida, yaitu 3T, toleransi, talenta, dan teknologi. Itu bisa membuat kreativitas itu menjadi sesuatu yang cepat atau tinggi, seperti itu ya. Yang pertama adalah yang mengembangkan kreativitas pekerja itu lebih bagus ya. Di sini dia mengatakan sebetulnya yang mengidentifikasi individu anggota kelas kreatif dengan populasi dari kota dan negara yang berbeda. Dari hasil penelitian ini, dia melihat bahwa ternyata memang memang tempat kerja yang memiliki toleransi tingkat tinggi dan lingkungan
sosial yang nyaman itu dan keterbukaan yang tinggi terhadap talenta-talenta yang kreatif. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi, saya lanjut ke fondasi biar ini agak nyambung. Ini sangat berkaitan, di mana keterangan bahwa hubungan yang kuat antara talenta, teknologi, toleransi itu menghasilkan kreatif yang tinggi. Contohnya mengapa kota itu meskipun kota ini memiliki teknologi tingkat tinggi dan banyak institut-institut pendidikan berkelas dunia, akan tetapi kota ini memiliki tingkat toleransi dan keterbukaan yang rendah. Itu pasti kreativitas akan rendah karena ada tekanan. Membuktikan mengapa seperti kota yang kecil-kecil tapi berkembang hebat. Nah, tidak mampu bersaing dengan jajaran kota kelas dunia lainnya meskipun dua kota gaya hidup masyarakatnya modern. Nah, karena mereka mungkin ya talenta, terus talenta, terus tadi toleransi itu agak tertekan. Nah, walaupun dia punya teknologi yang cukup canggih dan bagus, tetapi kalau tidak ada toleransi, tidak ada talenta yang mendukung, saya rasa itu hal yang sia-sia ya. Ini dijelaskan oleh Florida. Selanjutnya next. Nah, ini kita lihat nih, menurut studi empirisnya, ada beberapa studi empiris yang mengatakan bahwa kreativitas seseorang itu sebenarnya terbentuk oleh yang namanya pemikiran divergen, usia, pengalaman, kebiasaan, dan kultur. Itu kembali tadi ke bahasanya yang Kang Dita. Di sini diungkapkan oleh Zen dan Urban, itu dia mengadakan suatu tes kreativitas dalam bentuk gambar kepada anak-anak di usia di 11 negara yang berbeda. Nah, skor yang diperoleh dari hasil tes tersebut, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia, India, dan Cina. Zen dan Urban mengharapkan, wah ini jangan-jangan Filipina lebih bagus nih. Nah, ternyata tidak. Kenapa tidak? Nah, kenapa? Ternyata budaya Barat itu cara berpikirnya lebih virgin ya, lebih apa sih gaya berpikirnya tuh tidak pada satu titik, tapi dia dalam semua arah gitu, seperti itu. Jadi inilah yang membuat talenta itu tinggi. Nah, terus usia. Di sini ada Juquist dan Rivel itu melihat, yuk kita lihat nih usia berpengaruh nggak sih sama kreativitas. Dibuatlah suatu studi oleh mereka, yaitu di mana dikelompokkan sekelompok anak-anak dan sekelompok dewasa. Anak-anak ini usianya paling maksimal itu 9 tahun dan dewasa itu 60 tahun. Mana nih yang lebih kreatif? Ternyata setelah dilihat dari hasil studi itu, yang lebih kreatif itu adalah anak-anak. Kenapa? Karena si orang dewasa ini pemikirannya alamiah. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ya, kita yang hari Selasa itu yang gambar-gambar segala bawa pensil warna. Nah, itu kan kita suruh gambar, ya udah orang dewasa itu akan menggambar ya bunga gitu. Tapi kalau si anak-anak mungkin bunga akan bertanya lagi, oh ini warnanya merah. Buat suatu juga penelitian. Nah, di sini mereka itu melihat kenapa sih pengalaman dan kebiasaan ini menjadi suatu yang membuat tes yang menggunakan seperangkat gambar yang dijelaskan oleh bahasa verbal kepada anak yang tinggal di anak Cina yang tinggal di Hong Kong dan yang tinggal di Amerika.
Nah, sama-sama anak Cina nih dikasih tes tentang verbal. Nah, tentang gambar-gambar yang berbahasa verbal. Tetapi kembali di sini lebih unggul jelas anak Cina yang diam di Hong Kong, karena mungkin anak-anak Cina yang diam di Hong Kong dia sudah terbiasa dengan berbahasa verbal. Sedangkan anak-anak yang di Amerika, mungkin tidak, anak Cina yang tinggal di Amerika tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, karena kultur di sana dan kultur di di negara asalnya itu jelas berbeda. Terus agak susah nih ya, ininya bacanya siapa ngerana teh? Formulu Bronx ya. Nah, dia juga kultur. Nah, mengatakan kultur juga sama. Ada suatu penelitian itu membandingkan sama persis kayak yang di atas itu, di mana ada anak Thailand yang lahir dibesarkan di Amerika itu lebih kok lebih ya pemikirannya itu ya gini. Anak yang lahir di Thailand memiliki skor perjen lebih tinggi dibandingkan anak Thailand yang lahir di Amerika Serikat. Karena mungkin ya diuntungkan lagi oleh kulturnya, kebiasaannya dan sebagainya. Jadi jadi tidak menutup kemungkinan memang suatu yang namanya suatu yang namanya kreativitas dapat berkembang. Ya, menurut penelitian yang 4 ini yang saya ambil, betul bahwa pemikiran yang kritis tidak pada satu titik itu sangat bagus untuk kreativitas. Usia, jelas usia semakin tua pasti orang itu akan berpikir ya udah semakin alami, tidak menyebar gitu pikirannya. Terus pengalaman, kebiasaan, kultur itu jelas sangat mendukung. Selanjutnya next. Nah, terus ada juga nih peran keluarga dan pendidikan, yaitu kreativitas individu akan terbentuk dengan baik tidak lepas dari pengaruh keluarga dan pendidikan. Kebiasaan komunikasi yang baik dalam keluarga akan mendorong dan memotivasi individu menjadi lebih optimal dalam kreativitas. Jadi kalau kita di dalam keluarga membiasakan dengan anak-anak kita, misalnya membiasakan dengan anak-anak kita, ayo mulai misalnya dari hal-hal kecil ya, misalnya, oh ini tuh kamu kalau misal dikasih ide-ide suatu kreatif, misalnya, oh ini tuh kamu tuh kalau ini tuh harusnya begini, ini gini, di suatu kebiasaan komunikasi verbal yang baik, pasti kreativitas mereka jalan dan tidak mudah mencegah. Kalau sering di dalam keluarga, jangan, ya mandek, sama dengan di pendidikan. Di pendidikan pun sama, kalau seandainya pendidikan itu banyak yang tidak tersampaikan, nah mandek juga kreativitas, jadi sepotong-sepotong. Mungkin begitu ya, demikian keterangan saya. Silakan dilanjut oleh Teh Silpi. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan bahwa kita bicara terkait tradisi budaya dan kreativitas. Di buku Rangko ini mengangkat cerita orang Eskimo, si kemampuan figura si orang Eskimo ini kan kalau kita lihat kemampuan figuralnya tajam ya untuk memenuhi tuntutan berburu tadi. Kita lihat kalau kita membayangkan si orang Eskimo ini berada di daerah yang sangat dingin begitu, bahwa untuk bertahan hidup pun ini sangat unik begitu, sehingga di situ muncul di buku Rangko ini dijelaskan bahwa oh ya, cara bertahan hidup, terus cara dia kayak membangun rumah begitu untuk menghangatkan diri begitu, terus kemudian berburu di tengah yang cuaca yang sangat dingin. Nah, dari cerita orang Eskimo kita bisa menyimpulkan atau menarik garis gitu cerita bahwa kelompok budaya itu dapat menumbuhkan keterampilan kognitif yang berbeda dan bersifat adaptif dengan lingkungan tertentu. Nah, beda lagi ketika lain halnya cerita-cerita tradisi budaya yang ada di pesisir pantai seperti itu. Kemudian kreativitas dalam organisasi dan bisnis. Kita melihat bahwa di sini di buku Rangko ini menarik mengangkat iklim organisasi dan bisnis budaya Jepang begitu.
kita lihat kalau budaya Jepang itu kan dengan apa ya namanya, dengan terkenal dengan etos kerjanya ya, motivasi yang kuat gitu. Terus bahkan dia dari segi bahasa pun sangat orisinal begitu. Sehingga kalau orang Jepang ini berucap atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris pasti terdengar gitu bahwa beliau ini orang Jepang begitu ya, saking orisinalnya begitu. Nah, kalau kita mengingat terkait etos kerja Jepang itu kan terkenal dengan kaizennya, Bushido, mohon izin kalau salah dalam pelafalan pengucapan. Ada Meisi, ada Keisan, ada Gambate. Kalau kita lihat kaizen itu apa sih begitu? Kaizen itu kan pengembangan atau perbaikan terus-menerus. Nah, ini sejalan tuh dengan si esensi kreativitas, bahwa si Kaizen dan Keishan ini, Keishan yang tadi ya, Keishan ini artinya melakukan perubahan begitu. Terus out of the box. Jadi ada Kaizen, ada Keishan dari 5 etos kerja budaya Jepang yang selaras dengan makna kreativitas. Karena dia harus dipacu, distimulus untuk melakukan pengembangan, perbaikan yang notabene selalu dituntut untuk out of the box begitu. Itu di antara 5 etos kerja yang terkenal. Terus kita bicara terkait produk dan proses budaya. Jadi tadi dibahas di Kang Dita bahwa ada produk, ada proses begitu dengan studi empirisnya si Barat dan si Timur begitu kasarnya. Tapi ternyata dalam perjalanannya ada penelitian bahwa dalam kreativitas sastra ada penelitian Raina, Srivastava, dan Misra pada tahun 2001 ini bahwa memang orang itu mengistimewakan Barat yang menekankan pada produk begitu, sebuah produk. Nah, merasa bahwa Timur itu selalu berorientasi pada proses. Tapi menurut penelitian mereka ini dilemahkan oleh temuan fakta di lapangan bahwa ada loh penghargaan sastra yang terbaca di sini Janpith ya di India. Nah, mereka melakukan studi bahwa toh dengan penghargaan ini artinya yang dilihat kan tolak ukurnya pasti hasil ya, hasil sebuah karya begitu. Jadi ini melemahkan bahwa nggak melulu orang Timur itu identik dengan proses, tapi ada juga produk-produk hasil karya atau kreativitas yang diakui gitu secara produk. Next ada metafora budaya untuk kreativitas. Nah, kreativitas ini kan metafora ini identik dengan bahasa ya, bahasa. Nah, kalau kita lihat metafora Timur tuh, kalau kita mungkin barangkali ada yang lebih paham tentang ini gagasan Tao Te Ching. Nah, metafora Timur terkait kreativitas. Contohnya adalah salah satu karya sastra Tiongkok yang terkenal itu gagasan Tao Te Ching, bahwa di mana manusia ini selalu harmonis gitu dengan alam gitu, damai berdampingan, dan itu yang membuat saling menjaga satu sama lain. Itu di Tiongkok, dan ada pula di di budaya Jepang. Kembali lagi ke budaya Jepang, ada Satori dan Zen. Jadi kalau Zen itu kan sama tuh esensinya mengedepankan harmonisasi begitu ya antara interaksi manusia dengan alam gitu. Nah, si Zen ini juga begitu, bahwa Satori ini ada level paling tinggi level paling tinggi saat biasanya biasanya yang sedang semedi ini di tahap Satori adalah paling tinggi, di mana mereka mendapatkan aha moment gitu. Merasa damai, itu merasa menghasilkan pengabdian, jatuh cinta, dan Satori ini bukan hal yang serta-merta datang tiba-tiba, tapi dilatih terus-menerus dengan konsentrasi yang juga dilatih terus-menerus begitu. Sekian pemaparan terkait budaya dan kreativitas. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih para penyaji yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya mungkin langsung ke kelompok 8 sebagai tim analis. Silahkan untuk disampaikan barangkali ada masukan-masukan atau mungkin yang lainnya. Dipersilahkan kepada kelompok
8. Silakan kelompok 8 diwakili oleh siapa? Teh Elwas atau Teh Maulidia? Dulu nanti Teh Astri review dari kelompok terhadap kelompok Culture and Creativity ini benar aja yang dari Bu Ebi aja, dan secara lengkapnya udah ada di makalahnya, udah ada tandanya juga. Lalu untuk konten tidak terlalu banyak, barangkali di makalah ada ini tulisan perbedaan budaya dan kreativitas di bab kolektivitas dan individualitas. Itu kan tadi kalau di PPT-nya dijelasinnya individualisme dan kolektivisme. Sedangkan di makalah ini ada kolektivitas, individualitas, kolektivisme, dan individualisme. Sedangkan individualisme dan individualitas ini kan dua hal yang berbeda. Juga kolektivitas dan kolektivisme juga yang berbeda. Lah ini yang benar yang kolektivitas apa kolektivisme dan yang individualitas atau individualisme. Itu yang pertama. Lalu seperti yang ada di sebagian juga sudah dijelaskan di halaman 5, tapi dijelaskan kembali di halaman 7. Nah, ini kenapa ada dua dengan kalimat yang sama, sedangkan ini bukan termasuk kesimpulan. Apakah ada yang beda? Kalau beda, ada perbedaannya apa? Kalau misalkan sama, kenapa dituliskan lagi? Kalau itu dari saya, barangkali Teh Lydia dan Teh Astri mau menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Elwas. Barangkali dari anggota kelompoknya masih ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Sedikit ya menambahkan. Boleh Teh. Saya menemukan 8 kutipan yang belum dicantumkan di daftar pustakanya. Nah, apakah 8 kutipan itu memang dari buku Ranko-nya atau bukan? Kalau misalkan memang dari buku Ranko-nya, sebaiknya dituliskan dalam kurung dalam Ranko 2 sehingga gap antara di makalahnya. Terima kasih. Terima kasih Teh Maulidia. Selanjutnya apakah masih ada dari tim analis ataukah sudah cukup? Iya, Teh Oci. Oh iya boleh Teh Astri. Iya Teh. Ya mungkin Silahkan. selebihnya lebih kepada Webi ya, mengenai penggunaan spasi, terus penggunaan huruf besar atau kecil, atau terus kata sambung di awal kalimat yang seharusnya tidak boleh, terus penulisan bahasa asing yang dimiringkan, yang seperti itulah ya, hal-hal yang teknis gitu. Cukup Teh Oci. Oh iya, baik terima kasih kepada tim analis. Mungkin lebih jelasnya tadi kelompok sudah memberikan tanda ya di makalahnya untuk perbaikannya. Kang Yusep mau apa koreksi ataukah tim penanya? Tim penanya. Oh ya. Baik teman-teman, mungkin selanjutnya ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada kelompok 9 berarti ya? Kelompok 1 Teh. Oh iya, mohon maaf. Ya, silahkan kepada tim penanya. Baik, dimulai dari Kang Yusep terlebih dahulu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyajiannya dari Kang Dita dan Teh Silvi. Ini sangat menarik dan penyampaiannya sangat bagus. Aduh ini suara saya kedengar atau putus-putus? Agak nge-freeze Kang. Agak nge-freeze, oke. Ini soalnya barusan ada notif. Oke, saya on cam, off cam aja.
Oke, pertanyaan dari saya sederhana sih ini terkait dengan pembentukan kreativitas pada individu. Dan tadi saya juga sangat sepakat dalam budaya itu berpengaruh terhadap kreativitas gitu kan tadi disebutkan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah individu yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan budaya yang berbeda-beda akan lebih berpengaruh terhadap perkembangan kreativitasnya daripada individu yang hanya tumbuh pada lingkungan budaya yang tunggal gitu. Kira-kira buat kelompok 7 itu saja. Silahkan mungkin dari Kang Reza, Eka atau Kang Rifa yang menambahkan pertanyaan yang lain. Sudah tertangkap Teh Silpi, Bu Kiki, dan Kang Dita pertanyaannya? Insya Allah sudah Kang Teh. Ya, jadi pertanyaannya apakah individu yang hidup dalam apa tadi berbagai Dalam budaya lingkungan. gitu ya? Iya. Ya. Nah, selanjutnya ada dari Kang Reza. Silahkan, Kang. Terima kasih, Terosi. Mohon izin, Pak Eka. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji yang menyajikan materi tentang kebudayaan dan kreativitas ya. Di dalam makalahnya itu ada dijelaskan mengenai bahwa budaya itu dapat mendorong maupun menghambat dari sebuah kreativitas gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan sudah dijelaskan beberapa faktor dan banyak hal yang berkaitan tentang pendorong dan penghambat tadi itu sendiri. Sebenarnya apa sih inti yang mampu membuat budaya itu mendorong terbentuk dan terciptanya sebuah kreativitas. Sementara di satu sisi dia juga bisa menghambat kreativitas itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Reza. Apakah sudah tertangkap pertanyaannya? Hari itu masih hujan. Teh Silpi, tertangkap pertanyaannya? Sudah, Bu. Ya, Teh. Baik, selanjutnya ada Teh Eka. Mau pulang. Boleh Teh Eka? Dipersilahkan. Iya. Terima kasih sebelumnya izin off cam. Saya bangke lah baik, terima kasih. Kang Yusef, ya. Bocor Kang Yusef. Iya, terima kasih. Ya, di sini saya ingin bertanya terkait dengan perbedaan gender terhadap kreativitas gitu ya. Nah, dijelaskan dalam makalah yang ada bahwa menurut Kaufman dalam beberapa budaya, satu kelompok gender mungkin diperbolehkan mengakses bidang yang melibatkan kreativitas diri dan mungkin saja terdapat penolakan dalam proses kreativitasnya tersebut karena tidak sesuai dengan gendernya. Nah, saya ingin bertanya, apakah jika seorang anak laki-laki yang mengerjakan suatu pekerjaan tentang misalkan yang terkait dengan wanita gitu, apakah itu menghambat kreativitasnya atau tidak bisa dikatakan kreativitas atau sebaliknya? Dan juga misalkan seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan laki-laki, apakah itu bisa disebut kreativitas atau tidak? Seperti itu. Terima kasih Teh. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh Eka. Selanjutnya ada Kang Rifa ya. Dipersilahkan, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Aktivitas dan budaya, apakah pengadopsian kebudayaan dan atau yang disebut dengan digitalisasi hasil dari kebudayaan termasuk kreativitas? Dan jika ya, bagaimana dalam hak cipta, apakah penemu budaya tersebut perlu dicantumkan ke haki? Contoh, ada produk budaya seperti permainan tradisional dijadikan aplikasi digital. Apakah itu termasuk kreativitas dan bagaimana dalam penghakian? Apakah perlu dicari siapa penemu permainan tradisional tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, izin diulang Kang Rifa. Di saya nge-freeze tadi, punten. Oh ya, Silakan Kang. mohon izin, apakah pengadopsian kebudayaan atau digitalisasi hasil dari kebudayaan termasuk kreativitas? Dan jika ya, bagaimana dalam hak cipta? Apakah penemu budaya tersebut perlu dicantumkan ke dalam hak cipta? Contoh, produk budaya dijadikan permainan di aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Nuhun. Baik, terima kasih kepada kelompok penanya. Untuk kelompok pemateri, apakah mau langsung dijawab? Ya. Silahkan mau menjawab pertanyaan siapa? Gimana Teh Silvi, Kang Dita? Kita saling berbagi. Oke, izin membaca. Ya, izin menjawab dulu boleh. Menjawab dulu yang Silakan Kang Teh. Reza. Izin menjawab yang Kang Reza bahwa budaya itu di satu sisi bisa mendorong, mengencourage kreativitas, tapi di sisi lain bisa menghambat. Ditemukan studi empiris bahwa ternyata culture thickness, kelekatan budaya itu di sini menghambat kemampuan individu untuk menghasilkan ide-ide baru secara konsisten dengan gagasan bahwa budaya itu menjadi penting untuk menstimulus kreativitas begitu Kang. Jadi ini studinya Florida di tahun 2002 menyatakan hal itu. Kalau kita maknai atau kita ambil contoh mungkin di suku Baduy Kang. Di suku Baduy ini kan kelekatannya begitu ya bahwa bahkan digital itu tidak lagi masuk ke area apalagi yang Baduy dalam begitu. Nah, itu salah satu contoh culture thickness tadi budaya yang ketat itu cenderung gitu. Menurut studi empiris ini akan menghambat kemampuan individu untuk menghasilkan ide-ide baru yang konsisten untuk menstimulus kreativitas. Barangkali dari teman-teman yang mau menambahkan, TOC. Baik, silahkan barangkali dari Bu Kiki atau Kang Dita ingin menambahkan pemaparan Teh Silvi. Dipersilahkan. Boleh Teh? Ya, silahkan Kang. Tambahkan saja kalau yang sudah saya pelajari dari Bu Runko sendiri, dikatakan bahwa kreativitas itu adalah proses yang dihasilkan dari interaksi tiga kekuatan utama. Relevansinya dengan pertanyaan Reja kan itu tadi yang saya ingat itu terkait dengan terbentuk dan menghambat kreativitas dan pada intinya itu apa? Ya mungkin ada tiga hal interaksi ini yang menjadi utama yaitu budaya, sistem sosial, dan individu sendiri. Seperti itu. Barangkali Bu Kiki. Gimana Bu, mau menambahkan lagi? Gimana Kang Reza, apakah sudah tercerahkan ataukah masih belum? Jadi kan tadi yang saya tanyakan itu intinya sebuah budaya itu dapat mendorong kreativitas itu tuh gimana gitu kan? Berarti kalau dari jawaban Tolak ukur meren aja. Gimana? Bukan. Gimana kan? Tolak ukur kayak gitu bukan sih? Menambahkan. Silakan Bu atau silakan Bu. Menambahkan Kang Reza, ini anak yang paling imut ini benar-benar. Ya, izin Teh Silvi, Kang Dita, saya menambahkan Kang Reza, yaitu yang saya tangkap adalah budaya itu dapat mendorong budaya itu dapat mendorong dan menghambat sebenarnya apa yang mendorong dan menghambat budaya itu kan ya tadi itu budaya itu apa sih yang menyebabkan budaya itu menghambat atau mendorong? Jadi sebenarnya begini loh,
budaya itu dapat menghambat atau mendorong kembali lagi kepada budayanya. Bagaimana di budaya itu? Apakah terjadi suatu kebebasan seperti kembali ke makalah yang tadi, toleransi, talenta, teknologi, walaupun canggih teknologi, kalau dia tidak ada toleransi dalam budaya itu dan talenta, tapi kalau budaya itu misalnya toleransinya tinggi, talentanya bagus, teknologinya bagus, itu sangat mendorong. Seperti itu Kang Reja. Kumaha Kang? Gimana? Gimana Kang? Ya, terima kasih dari kelompok penyaji. Berarti intinya itu sebuah budaya itu dapat menjadi pendorong ataupun penghambat itu terlihat dari keeratan budaya dan toleransinya. Semakin terlalu erat budaya itu, maka itu juga akan menjadi sebuah penghambat dari budaya. Tapi kalau misalnya budaya itu semakin besar toleransinya terhadap hal-hal baru, maka kreativitas juga akan semakin berkembang di situ. Terima kasih. Ya, benar-benar pintar. Baik. Sudah mungkin ya Kang, sudah tercerahkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mau dijawab yang pertanyaan siapa dulu? Silahkan, kelompok penyaji. Ya, saya coba akan jawab pertanyaannya Kang Yusef. Tadi Kang Yusef bertanya tentang pembentukan kreativitas dalam individu. Apakah yang hidup dari berbagai budaya, ini ada orang nih, hidup pindah-pindah, dia banyak budayanya, akan lebih kreatif atau tidak? Seperti itu ya, Kang Yusef ya? Ya. Konteksnya bukan berpindah-pindah sih Bu. Banyak budaya ya. Seperti di Indonesia gitu ya. Banyak budaya ya. Nah bisa jadi seperti itu ya. Soalnya tadi gitu. Jadi apakah yang saya tangkap, saya memahami, berarti bagaimana nih dengan orang yang tinggal di suatu daerah dengan budaya yang banyak, negara, ya orang yang tinggal di suatu negara dengan budaya yang banyak, dan orang yang tinggal lebih kreatif mana? Nah, tergantung negara itu juga, kembali lagi kepada toleransinya. Walaupun dia majemuk, walaupun dia banyak, tetapi dia ketat itu tidak menginikan kreativitas dia, tetapi sebenarnya dengan kemajemukan suatu negara budayanya banyak itu adalah nilai aset untuk kreativitas, sebetulnya nilai aset buat kreativitas. Jadi budaya yang banyak itu adalah suatu nilai plus, sebenarnya membuat orang lebih berkreativitas. Karena banyak yang bisa dicontoh, banyak yang bisa dikembangkan dari budaya-budaya yang ada di daerahnya dibandingkan yang hanya punya budaya tunggal. Pasti dia akan mencontek ke budaya lain dulu untuk berkreativitas. Nah, dibandingkan orang yang ada di dalam suatu budaya yang banyak, pasti dia akan mengembangkan. Oh, ini seperti Indonesia. Oh, Kalimantan. Oh, Bengkulu. Ini yang luar biasa atau gimana digabungkan nih berbagainya, itu kan suatu kreativitas juga, itu contoh kecilnya ya. Jadi sebenarnya itu sumber suatu kekuatan untuk berkreativitas, tapi tergantung apakah negaranya mempunyai toleransi yang tinggi atau tidak, atau budayanya dapatkah diadopsi oleh daerah lainnya yang tinggal di suatu daerah di daerah itu. Kadang-kadang kan walaupun banyak budaya, tapi budaya ini kan ada yang ini nggak boleh, ini mah khas Kalimantan, nggak bisa diambil sama Jawa gitu kan. Nah sebenarnya kan kalau seandainya tidak ada keketatan, ada suatu toleransi, jadi berkembang lebih hebat kalau banyak budaya. Seperti itu Kang Yusef, ada mungkin ditambahkan sama Teh Silvi atau Kang Dita? Boleh sedikit izin menambahkan juga, kan tadi yang saya tangkap itu dari Kang Yusef itu kan, apakah individu yang berkembang dalam lingkungan budaya yang berbeda, kemudian bagaimana kreativitasnya nih? Kalau yang saya pahami dari kajian buku Runko,
otomatis kan bukan otomatis tapi lebih yang saya pikirkan itu mungkin bisa, walaupun orang individu ini mengalami atau misalkan tuh dalam perjalanan itu hidupnya itu udah berbeda-beda budaya, maksudnya dari tempat gimana ya sederhananya dia jadi berkembangnya itu tuh dalam proses perkembangannya itu berbeda budaya yang bagaimana. Nah, kalau di sini saya lihat ya kalau dari dalam Runko sendiri itu petunjuknya ya tergantung bagaimana keluarganya dulu sih Kang. Kalau aku kemarin baca itu dari keluarganya bagaimana pola asuhnya, dengan notabene yang mungkin tanda kutip tadi ya dia dalam berkembangnya ini individu ini tuh mengalami berbagai macam budaya, tapi tetap mungkin bisa dilihat dari bagaimana pola keluarganya dulu, kemudian pendidikannya, sistem pendidikannya, dan juga sistem sosialnya. Mungkin itu menjadi 3 faktor yang mempengaruhi bagaimana nanti individu tersebut ini, dan saya pun tidak bisa mengatakan apakah individu ini dengan berbeda budaya ini apakah berkembang atau tidak. Ya itu tadi tergantung bagaimana pola keluarganya, kemudian sistem pendidikan yang dia dapat, kemudian yang terakhir adalah sistem sosialnya. Begitu Kang Yusef, mohon maaf rada muter-muter ya. Izin menambahkan juga boleh? Silahkan Teh. Ya kalau dari sependek pemahaman saya bahwa tadi kan kreativitas, kaitannya kreativitas begitu ya. Di sini kan ada konstruksi budaya yang akan mengarah ke kognitif dan perilaku begitu, bahwa sifatnya ini tadi kan kalau misalkan ada toleransi, ada itu. Nah, akhirnya baik di budaya majemuk atau budaya yang misalnya tunggal begitu, akan ada kemampuan adaptif di situ dalam seorang individu. Makanya tadi ada kaitannya sama dipaparkan sama Bu Kiki itu ada pemikiran divergen dan konvergen. Nah, mungkin itu kaitannya sehingga kemampuan adaptif pada individu ini akan menentukan akankah ia tumbuh menjadi akulturasi ya, kayak misalnya itu kan apakah ia akan tumbuh di budaya majemuk tadi ataukah ia akan tumbuh di maksudnya ke arah mananya begitu. Jadi tergantung dari kemampuan adaptif seorang individu. Baik, terima kasih. Bagaimana Kang Yosep? Sepertinya Kang Yosep terlempar. Iya Teh, Kang Yosep terlempar nih. Bisa di next aja dulu mungkin Bu, Kang, ke pertanyaan dari Kang Rifa atau Teh Eka. Izin menjawab, Bu Kiki izin menjawab Kang Dita. Ya silakan. Ingin menjawab yang Kang Rifa terlebih dahulu bahwa bagaimana gitu dengan perjalanan si digitalisasi ini gitu, bagaimana dengan kaitannya ketika permainan tradisional yang ternyata beradaptasi gitu dengan perkembangan zaman itu menjadi online. Kalau melihat menyimak peristiwa begitu ya, kadang sudah terjadi ada yang rebutan dulu baru baru diputuskan, oh ini milik ini. Nah, ketika si permainan tradisional, misalkan permainan Kang Rifa, misalkan ludo begitu misalkan atau begitu diubah. Nah, apakah harus haki? Biasanya haki ini yaitu tadi ketika sudah ada crash atau mungkin nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain ketika ada yang bukan sengketa tanah itu Maya, ada yang ada gitu, jadi pasti nanti akan ke arah sana begitu. Dan haki juga pasti sebuah kreativitas, dibutuhkan haki untuk identitas sebuah kreativitas begitu sih. Mangga barangkali ada yang menambahkan teman-teman. Izin menambahkan juga Tehsil, barangkali mungkin nanti bisa dikoreksi bersama. Kalau dari pertanyaannya Kang Rifa sendiri kan itu digitalisasi budaya termasuk kreativitas. Kalau selintas yang saya pikirkan itu ya termasuk, karena ya digitalisasi budaya ini ya berupa sebuah inovasi ya. Inovasi kan salah satunya ya termasuk kreativitas. Kemudian kan seperti permainan tradisional
dengan hakinya ya. Pernah saya membaca sebuah artikel terkait tradisional ini ya. Kadang kan memang untuk hakinya sendiri pun kadang ada yang memang berdasarkan dari cerita daerah ataupun memang ada orang tertentu yang menyebarkannya terkait permainan tradisional sendiri. Dan terkait kalau memang ada orang tersebut yang sudah membuat permainan tradisional kait nama orang tersebut harus dimasukkan ke dalam seperti itu. Bagaimana? Barangkali dari Ibu Kiki. Iya, Kang Dita, terima kasih. Saya tambahkan ya untuk Kang Rifa. Tadi sempat saya melihat sepintas apakah mengadopsi termasuk sebagai kreativitas. Jelas ya, plagiat itu bukan kreativitas. Ya, yang namanya plagiat itu bukan kreativitas. Tetapi kan sekarang kita berhubungan dengan digitalisasi nih. Mungkin lebih ininya adalah pengembangan. Kalau pengembangan dari yang sudah ada, saya rasa itu kreativitas. Inovasi. Jadi yang tadinya, jadi pengembangan yang sudah ada, yang tadinya hanya tradisional, terus dia kembangkan ke aplikasi supaya semua orang menikmati, itu saya rasa itu adalah kreativitas. Seperti itu mungkin seperti tugas kita yaitu membuat proposal kreativitas. Mengembangkan yang sudah ada begitu ya. Kita mengembangkan. Jadi mengembangkan seperti itu. Kang Ripa, bagaimana Kang Ripa? Oh iya, terima kasih Kang Teteh. Iya. Nuhun. Nuhun Kang Ripa, Kasep. Maaf tadi terlempar dan tersesat arah masuk. Ya, berarti gimana Kang? Mau diulang lagi jawabannya mungkin ya? Karena tadi terlempar. Ya boleh lah. Mohon. Gimana Teh Silvi mau karena diulang lagi? Karena saya nggak tahu jawabannya. Mohon maaf. Maaf, kelompok penyaji barangkali harus diulang kembali jawabannya. Pertanyaan Kang Yusef. Coba sedikit mengulang ya, barangkali nanti butuh dikoreksi dari teman-teman. Ya Kang Yusef, tadi jawaban kami adalah lingkungan yang aktif si individu tersebut. Biasanya kan tadi korelasinya dengan konstruksi kognitif, konstruksi perilaku gitu kan akan membentuk seorang individu tuh akan memfilter gitu. Kalau ini mah ada akulturasi ya yang kayak gitu, ada penyesuaian, ada adaptasi. Jadi baik di budaya majemuk ataupun budaya tunggal pasti akan ada kemampuan adaptif yang dibutuhkan dalam seorang individu. Bu Kiki, mangga. Kang Dita. Jadi Kang, terkait pertanyaan Akang tadi itu kan, kalau untuk secara studi empiriknya saya tidak tahu ini bagaimana kalau individu ini mengalami berbagai macam kebudayaan dalam perkembangan kreativitasnya. Nah itu saya tidak bisa mengatakan apakah berkembang atau tidak. Cuman yang mungkin yang dari Runko sendiri kan rujukannya itu untuk individu berkembang yang saya pahami yaitu tadi dari pola asuh keluarga pertama, kemudian dari sistem pendidikannya, dan kemudian yang terakhir itu terkait dengan sistem sosial seperti itu kan. Jadi ada 3 aspek mungkinnya yang menentukan walaupun dia mengalami berbeda budaya dalam perkembangannya, ya 3 aspek itu, bagaimana keluarganya, kemudian bagaimana sistem pendidikannya, dan yang terakhir itu ya bagaimana sistem sosialnya. Begitu Kang. Keluarga sih yang utama Kang. Pola asuh. Halo Kang Yusef. Dari Bu Kiki barangkali? Iya. Kang Yusef ini KM kita yang paling jahil. Iya, Kang Yusef ini KM kita yang paling jahil. Enggak jahil. Ya, gimana Kang Yusef? Sudah puas dengan jawaban-jawabannya? Nanti apa terlempar lagi? Ya. Gimana Kang Yusef? Bagus. Dan ya memang saya lebih memahami dengan betul apa yang tadi dikatakan
saya lebih cenderung ke Teh Silvi mungkin ya. Di sana berarti lebih ke bagaimana kemampuan individu itu dalam beradaptasinya seperti itu dalam lingkungan, apakah lingkungan yang majemuk atau apa gitu kan, dan sekuat apapun faktor keluarga, pendidikan dan sistem sosialnya mungkin pada dasar tersebut yang lebih diinikan gitu. Terima kasih Teh Silvi, Bu Kiki dan Kang Dita, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Teh Eka. Silahkan bagi kelompok penyaji. Ya, pertanyaan kumaha Teh Silvi heula Kang Dita dulu. Silahkan Ibu. Boleh Bu, Ibu dulu. Iya, tadi pertanyaan dari Kang Bu Eka ya, dari Teh Eka nih, itu adalah gimana nih dengan gender kan gitu kan ya, perbedaan gender terhadap kreativitas. Apakah jika seorang anak laki-laki yang melakukan sesuatu yang sifatnya adalah kewanitaan, apakah disebut masa melakukan hal-hal bukan melakukan kreativitas, misalnya contohnya memasak gitu, laki-laki memasak, yang harus memasak itu adalah sebenarnya perempuan, tapi dilakukan oleh anak laki-laki, itu disebut kreativitas. Saya rasa sih bisa disebut kreativitas, karena kreativitas itu tidak mengenal gender. Walaupun dia tidak bergender juga saya rasa bisa kalau dia memunculkan suatu kreativitas. Nah, apakah boleh seorang anak laki-laki melakukan hal-hal perempuan terus dia disebut kreativitas? Ya bisa, kalau seandainya misalnya anggap gini, siapa sih itu Ipan Gunawan yang desainer itu. Nah, dia melakukan memang kayak jahit, model itu adalah biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, tapi dia menciptakan ada di situ dan dia membuat sesuatu yang baik untuk individu yang lain, yaitu kreativitas, walaupun itu sifatnya adalah untuk seorang perempuan. Seperti itu, Teh Eka. Ayo, Kang Dita, Teh Silvi, mangga silakan. Silahkan Kang Dita atau Teh Silvi mungkin mau menambahkan. Mangga Kang Dita dulu. Aduh, yang izin menambahkan barangkali bisa dikoreksi kembali. Barusan itu selintas terpikir ya kan dari perbedaan gender sendiri dari pertanyaannya Teh Eka itu apakah akan menghambat atau sebaliknya. Saya rasa ya dari pemaparan ini barusan memang tidak akan menghambat ya. Kemudian cuman hanya saja mungkin yang menjadi faktor penghambatnya adalah dari budaya itu sendiri. Saya rasa kita semua sudah memahami bahwasanya kan Timur dan Barat ini mengalami kontras budaya yang sangat berbeda ya, di mana di Barat sendiri kan memang liberal sekali ya, jadi semuanya juga setara, laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan ataupun perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Tetapi kalau di Timur sendiri kan khususnya kan di dataran Arab itu kan otomatis pahamnya berbeda. Nah, mungkin itu yang akan menjadi penghambatnya. Begitu, Teh. Ya, izin menambahkan, Teh Eka. Jadi pada akhirnya bahwa gender ini akan menyesuaikan dengan kebudayaan kearifan lokalnya masing-masing, begitu akan menyesuaikan menghambat atau tidaknya, karena gender di satu budaya bisa jadi menjadi isu, tapi di budaya lain gender bisa jadi tidak menjadi isu, karena hal inilah yang akhirnya kecenderungan kreatif meningkatkan gitu kreativitas, atau bahkan kayak kalau tadi Teh Eka bilang ada penolakan begitu terkait isu-isu gender, ya mungkin itu di satu budaya mungkin itu bisa ditolak, tapi di budaya yang lain tidak begitu, tadi seperti contoh Kang Dita. Jadi intinya sesuai budayanya ya Teh? Iya. Oh, kearifan lokal masing-masing gitu ya. Sip.
Bagaimana Teh Eka? Sudah Sudah cukup? Teh, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah Nuhun. sudah tercerahkan. Baik, barangkali masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman yang lain dari forum gitu, silahkan. Teh Ananda, ada Teh Ananda, ada Teh Elwas, silahkan Teh Ananda terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Rosi dan juga izin bertanya kepada penyaji. Barusan kan dijelaskan bahwa orang Asia dan orang Barat itu memiliki budaya yang cukup berbeda ya, dan perbedaan budaya ini mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan juga bersikap. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kebudayaan yang berbeda itu mempengaruhi kreativitasnya dan bagaimana cara seseorang yang tinggal di barat dan seseorang yang tinggal di timur bisa menciptakan kreativitas atau produk kreativitas bersama-sama sedangkan mereka memiliki latar budaya yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Ananda. Bagaimana Bu Kiki, Bu Silvi, dan Kang Dita sudah ini pertanyaannya? Jadi bagaimana kalau ada orang yang ada yang tumbuh di barat atau di timur, terus kemudian dia dalam satu tim gitu, teamwork gitu ya Teh Ananda? Ya, seperti itu Teh. Iya. Baik Teh. Selanjutnya Teh Elwas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk kelompok penyaji. Ini berkaitan dengan budaya yang menghambat kreativitas tadi. Nah, kalau menurut kelompok penyaji, budaya yang menghambat kreativitas itu sebenarnya boleh atau tidak, atau baik atau tidak sih? Mengingat kadang kala itu kreativitas itu tidak semua kreativitas itu baik. Kadang ada sebuah kreativitas yang sifatnya destruktif. Misalkan ada pengembangan tempat wisata di alam gitu. Tapi beberapa budaya, misalkan dari masyarakat adat menolak adanya pengembangan wisata alam karena nanti akan mempengaruhi dalam pembangunannya akan mempengaruhi tatanan alam yang ada di situ. Misalkan hutan-hutan jadi gundul yang akhirnya menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, itu gimana tanggapan dari kelompok penyaji? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Elwas. Gimana teman-teman, sudah tertangkap pertanyaannya dari Teh Elwas? Kaitannya bagaimana ketika budaya setempat menolak pembangunan pariwisata begitu ya, singkatnya begitukah? Bukan, gimana? Kalau budaya menghambat kreativitas, nah contohnya tuh misalkan kreativitas dalam pengembangan potensi wisata. Nah, sedangkan potensi wisata itu kadang kalau di alam kan kadang sifatnya destruktif ya, kayak bikin hutan jadi gundul terus akhirnya menyebabkan tanah longsor. Nah, itu tuh kayak budaya menghadap kreativitas itu apakah semuanya itu baik atau buruk atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Izin silakan, menjawab. Teh. Ya. Izin menjawab yang pertanyaan Teh Ananda begitu. Bagaimana ketika kalau kita contohkan budaya Barat yang dengan yang berbeda gitu ya, dalam dia ada di satu tim gitu, pasti memang di dalam individu pasti ada membawa keunikannya masing-masing begitu ya, membawa konstruksi budayanya masing-masing. Tapi perlu sebagai ini begitu, ada kemampuan konvergen dan divergen tadi. Jadi setiap individu kan pasti punya kemampuan berpikir analisis yang divergen dan konvergen. Jadi kalau divergen mungkin ketika dia ada dalam satu tim itu tidak lagi kasarnya memakai jubah, oh saya budaya A, saya budaya B, oh saya nggak bisa, akan pasti
akan apa namanya komunikasi dalam timnya juga akan tidak mencapai tujuan ini gitu ya, goalnya gitu dalam tim itu. Jadi butuh kemampuan tadi si individu berpikir efektif begitu, berpikir konvergen dan divergen dalam ketika ia berada dalam satu tim begitu sih Teh Ananda. Atau teman-teman yang lain Silakan barangkali mau ditambahkan atau mungkin teman-teman selain kelompok penyaji juga kalau mau menambahkan dipersilahkan. Ya, barangkali. Bisa dari yang lain mungkin ya, silakan. Silakan teman-teman yang lain barangkali. Gimana Teh Ananda dengan jawaban yang diberikan Teh Selfie? Apa perlu pengembangan lagi? Perlu sepertinya, Bu. Oh, perlu. Barangkali dari teman-teman yang lain atau Bu Kiki mau menambahkan dipersilahkan. Teman-teman dulu yang lain. Atau nanti mungkin dari Bapak. Iya. Ya. Teh Nanda, maaf barusan teh secara sederhananya pertanyaannya teh gimana? Gimana caranya orang Asia dan orang Barat itu bisa bekerja sama untuk membuat suatu produk kreativitas, padahal mereka itu punya latar belakang budaya yang berbeda gitu. Seperti itu. Oh, iya. Gimana, Bu Ki? Berarti udah connect apa yang ditanyain. Contohnya mungkin dalam pembuatan itu apa kita contohkan pembuatan film Hollywood gitu Teh Ananda, kayak ada Iko Uwais gitu yang ternyata dia mampu beradaptasi gitu dengan iklim budaya kerjanya si perfilman Hollywood begitu kan, artinya di situ lagi-lagi ada kemampuan adaptif dalam individu, proses berpikir, proses memfilter begitu, dan yaitu tadi penyesuaian diri. Jadi kan meskipun terkenal dengan budaya timur, budaya timur mah nggak bisa menyesuaikan budaya barat, tapi dengan kalau kita lihat di perfilman begitu ada Iko Uwais yang bisa diterima, ada kalau di dunia sinema mungkin begitu itu ada satu bukti begitu, ada adaptasi yang dilakukan setiap individu. Jadi melepas dulu jubahnya begitu. Atau Bu Kiki, Kang Dita barangkali, atau bagaimana Teh Ananda? Iya, tadi kan Teh Ananda itu bilang bagaimana budaya Barat dan ini kayaknya tim atau apa sih yang ditanyakan tadi Teh? Kumaha Teh Ananda? Ya Bu, jadi kayak bekerja sama tim gimana caranya, padahal kan mereka tuh kan beda-beda ya si latar belakang budayanya, kayak misalnya orang Barat itu kan cenderung lebih divergen si pemikirannya, sedangkan kalau orang Timur kan lebih ke konvergen. Terus kalau dalam sikap juga orang Asia itu cenderung pemalu, sedangkan kalau misalnya orang Barat tuh kayak lebih belak-belakan gitu. Nah itu gimana caranya mereka bisa kerjasama dan membuat produk kreativitas bersama gitu? Ya, biasanya, biasanya kita melihat itu biasanya ya dia dalam satu tim nih. Bagaimana Barat dan Timur disatukan, tapi dia bisa bekerja sama dan menghasilkan produk kreativitas. Ada beberapa tanggalkan dulu jubah masing-masing ya, berpikirlah dipergen dulu kan, seperti itu dari berbagai macam sudut untuk membentuk suatu kreativitas. Tetapi bisa juga dia itu apa ya namanya, tadi tanya di otak tapi bingung kela, jadi bisa juga dalam arti begini, di suasana kerja itu kan biasanya ada yang dominan, yang lebih banyak gitu, apa namanya, mayoritas, yang lebih mayoritas. Biasanya yang minoritas itu akan mengikuti yang mayoritas, walaupun dia budayanya ini misalnya minoritas nih, si Indonesia teh cici ya misalnya ya, dia mengajak, sementara si Baratnya nyerocos terus, itu biasanya si Indonesia mau nggak mau akan mengikuti nyerocos kayak gitu ya, gitu. Begitu Teh Ananda, kumaha? Baik Bu, terima kasih Bu. Cukup jelas. Ya. Nuhun Teh Anda. Iya Teh, Ibu.
Sudah tercerahkan ya Teh? Ya Teh, terima kasih. Jadi seru ya kita. Ya. Ibu seru. Selanjutnya Ada pertanyaan yang satu dari lagi. Teh Elwas ya, satu lagi Bu. Barangkali mau dari Ibu dulu. Setelah ini mah buat Bapak dosennya aja ah. Ya, sudah cukup ya Bu. Nah itu, iya ini kita kan butuh ilmu yang dalam. Nah terus budaya yang menghambat kreativitas boleh atau tidak? Misalnya contohnya tadi Elwas ini bilang, ini ada kreativitas, membangun tempat wisata, keren, bagus, ya. Tetapi ini tuh nggak boleh gitu sama daerahnya. Padahal tempat wisata ini bagus sekali. Kalau menurut saya, ya, menurut saya pribadi, suatu kreativitas kalau ditempatkan di tempat yang salah, jelas tidak boleh. Yang melanggar norma, yang melanggar aturan, yang melanggar hak-hak orang lain, jelas tidak boleh. Walaupun itu misalnya tempat wisata, anggap tempat wisatanya bagus, kreativitasnya bagus nah, untuk tempat wisata. Tapi kalau dibabat hutan jadi gundul, jadi longsor, jelas penduduk setempat nggak boleh untuk melakukan kreativitas di situ. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya adalah jelas sebagai pembisnis mungkin ya yang punya kreativitas ya otomatis yang punya kreativitas itu pasti pembisnis lah. Ambil kepala sukunya, bicara baik-baik, jangan melanggar norma-norma yang ada seperti itu. Jangan sampai dibabat habis-habisan. Kalau dibabat habis-habisan satu daerah juga pasti nyerang kan? Seperti itu ya. Sok ada yang lain lagi? Oh dari saya pribadi. Oh ya, silahkan Kang. Sebetulnya saya kurang lebih sama seperti Kiki. Jadi tergantung ya Teh. Jika memang kreativitas ini bersifat destruktif, ya merugikan semua orang, entah itu lingkungan dan manusianya itu sendiri, otomatis ya itu berdampak buruk dan sangat tidak dianjurkan sekali. Begitu Teh. Jadi tergantung kreativitasnya bagaimana. Apakah destruktif atau memberikan manfaat. Seperti itu Teh. Oke, barangkali Teh Silvi. Ya, pasti akan ada geliat gitu ya, akan ada pergerakan ketika budayanya sudah mulai, oh kayaknya udah mulai mengusik nih gitu, meskipun memang ada sentuhan kreativitas di sana, ada sentuhan bisnis atau akan meningkatkan roda perekonomian begitu, pasti bukan lagi budaya menghambat kreativitas, tapi butuh adanya penyesuaian begitu. Apakah memang ada area-area dibuat area kayak cagar budayanya seperti itu, sehingga tidak lagi budaya menghambat, tapi kan karena di satu sisi juga dibutuhkan kayak tadi misalkan sektor pariwisata itu dibutuhkan untuk meningkatkan roda ekonomi daerah tersebut begitu. Tapi ketika ada budaya itu bukan lagi tentang budaya menghambat kreativitas, tapi di situ harus ada komunikasi yang baik antara si pemilik budaya, artinya warga setempat, dan si investor begitu. Begitu Teh. Ya, terima Bagaimana kasih Teh atas Elwas? jawabannya. Ya, sudah cukup membuka wawasan baru. Terima kasih atas jawabannya untuk kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik, sangat bagus sekali gitu ya. Terus kemudian terima kasih juga kepada tim analis dan teman-teman yang sudah bertanya. Barangkali kita kasih kesempatan kepada Bapak untuk belajar bersama lagi gitu ya, pemaparan yang lebih jelas oleh Bapak. Kepada Pak Eka dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terus. Oke, teman-teman. Hari ini kita belajar tentang kreativitas dalam perspektif budaya ya, atau culture. Sebentar. Ya. Dalam perspektif culture ini kita
sepakat ya bahwa culture itu mempengaruhi kreativitas. Nah, tinggal Anda identifikasi kira-kira ya kalau di Indonesia ini culture apa, budaya apa yang menunjang kreativitas atau bahkan memicu kreativitas, dan budaya apa yang menghambat kreativitas. Coba identifikasi. Mungkin dari daerah Anda boleh, atau dari Indonesia secara umum. Kira-kira budaya apa yang menurut Anda menunjang atau bahkan memicu kreativitas, atau budaya yang menurut Anda juga menghambat kreativitas orang Indonesia. Karena kalau kita lihat di Jepang kan ada budaya, tadi sudah dijelaskan, ada budaya Kaizen gitu ya, yang never ending quality improvement, ya, nggak pernah berhenti, terus saja mencari hal-hal yang baru, dan itu memang sudah jadi budaya di Jepang. Makanya ada bahasanya, gitu ya. Di kita budaya apa menurut Anda yang itu betul-betul bisa memicu kreativitas, atau budaya yang menurut Anda justru menghambat kreativitas? Coba sebut satu budaya yang Boleh, Pak. terpikirkan. Oke, enggak, Yusuf? Oke. Kalau dari segi budaya yang saya bisa identifikasi cukup menghambat itu adalah, kalau di Sunda itu ada budaya pamali, Pak. Budaya pamali di sini terkadang kalau menurut saya cukup menghambat kreativitas anak gitu kan. Jadi ketika anak bertanya misalkan sesuatu hal yang dirasa belum saatnya, atau mungkin di luar pengawasan orang tua atau di luar pengetahuan orang tua atau orang dewasa, kadang suka menyebutkan pamali gitu. Atau misalkan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa pun, misalkan membatasi diri, jangan kayak gitu, itu pamali misalkan. Itu kalau menurut saya itu cukup menjadi penghambat bagi kreativitas. Oke. Very good ya. Ya, orang Sunda itu sangat ini ya, sangat saru, bahkan khawatir dengan kata pamali itu. Jadi kalau orang tua kita sudah bilang pamali itu, ya itu kita tidak berani lakukan lagi. Betul, itu salah satu budaya yang menghambat kreativitas. Ya, yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ya, baik. Kalau di daerah saya sendiri, Pak, di Makassar, ada yang dikatakan dengan budaya Siri Napace. Nah, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang Siri. Siri itu kan diidentikan dengan perasaan rasa malu yang ditekankan kepada masyarakat Bugis dan Makassar, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang keliru ataupun melakukan hal yang baru, tetapi masyarakat di lingkungan sosial kita, terutama di budaya Bugis Makassar, itu cenderung perilaku kita ataupun hal yang kita lakukan itu melanggar dari norma budaya dan norma agama, maka itu akan mendapatkan tekanan yang sangat besar dari masyarakat Bugis Makassar itu sendiri. Maka sehingga hal ini sangat membatasi bagaimana ruang bergerak khususnya mungkin bagi generasi muda, karena penekanan tersebut sangat besar dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena ketika kita melakukan sesuatu tetapi cenderung melanggar norma budaya ataupun norma agama, sehingga itu mendapat cukup luar biasa terhadap masyarakat Bugis Makassar itu sendiri, sehingga sangat membatasi bagi para generasi muda mungkin untuk melakukan hal-hal yang baru. Mungkin seperti itu, Pak, kalau di daerah saya. Nama tadi Siri apa? Siri Napace, Pak, ya. Siri
Yes, Yare. Terus, ya, yang lain silakan. Mau coba Pak? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Oh, Eka Putri. Ya, sepertinya yang lebih menghambat itu kebudayaan yang lebih terpaku kepada tradisi gitu Pak. Jadi kayak misalkan ada suatu kebudayaan tapi selalu berjalan mengikuti tradisi yang hanya terpatok pada satu kegiatan itu saja. Jadi tidak bisa melakukan suatu inovasi yang baru gitu Pak. Jadi mengikuti tradisi yang sebelumnya seperti itu. Jadi misalkan kata para leluhur seperti itu, misalkan tidak boleh diganti dengan apa gitu. Jadi terpatok pada tradisi, jadi menghambat suatu kreativitas yang akan dilakukan seperti itu. Ya, tuh. Jadi ini dari dulunya juga seperti ini gitu ya. Jadi seolah-olah itu tidak boleh diubah karena ada pepatah bahasa Sunda itu adat maka kurungku iga gitu ya. Jadi adat itu ya terkurung oleh tulang iga di tubuh kita sehingga agak sulit untuk berubah gitu ya. Oke, apa lagi? Saya Pak izin untuk belajar menjawab. Ya, nanti Pak. Ya. Terkait tadi Pak yang menghambat, mungkin saya akan menambahkan untuk kebudayaan yang menunjang Pak atau adat istiadat yang menunjang kreativitas tersebut. Di daerah Cipatujah Pak, Kabupaten Tasik, saya kota Tasik, ada yang dinamakan daerah Ciheras Pak. Ciheras. Di sana itu Pak pesisir pantai ya. Sebelumnya itu masyarakat nelayan, ada yang kerajinan dari daun-daunan. Namun belum ada yang waktu itu ya belum ada yang membuat inovasi atau kreativitas di sana. Sedangkan kemarin alhamdulillah 5 tahun ke belakang ada sosial tim dari lulusan Jepang Pak pindah ke Indonesia dari Indonesia juga. Jadi beliau itu mendirikan sebuah yayasan Pak di mana sangat bertolak belakang dengan keadaan di sana. Maksudnya bertolak belakang itu yang hal positif Pak. Di mana di sana itu Pak ke pesisir pantai itu dijadikan tempat peternakan sapi Pak. Di mana pesisir itu tadinya tidak ada rumput, susah sekali untuk tumbuh rumput-rumput. Ada beberapa rumput, namun untuk rumput yang makan sapi itu susah. Namun selama setahun itu Pak, kemarin saya bicara dengan salah satu timnya, beliau itu selama 1 tahun dalam satu hektar itu Pak, kotoran sapi itu dibuat menjadi pupuk sehingga tanah di sana itu menjadi subur Pak. Nah, dari 3 ekor sapi Pak, sekarang ada 100 ekor sapi. Dari 3 ekor kambing sekarang ada 400 kambing. Di mana jadi masyarakat yang tadinya bahkan ada yang mencuri sapi, mencuri kambing di sana Pak, tapi dengan adanya manfaat dari kreativitas tersebut, dengan adanya sekarang pembangkit listrik tenaga angin, masyarakat menjadi produktif dan digaji oleh mereka, sehingga masyarakat itu mendukung kreativitas tersebut setelah melihat adanya progres dari kreativitas tersebut menghasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu inovasi yang dibawa dari luar ke daerah tersebut, kemudian menjadi ada inovasi baru ya, bahkan mungkin ada budaya baru sekarang ya, jadi daerah pesisir berternak sapi. Oke. Coba menurut Anda ada nggak kearifan lokal atau budaya lokal yang Indonesia banget lah gitu ya, culture yang itu memang secara alamiah akan membangun kreativitas gitu. Yang menghambat kreativitasnya tadi udah ada 3 setidaknya kan? Ada budaya Pemali, ada budaya Siri, ada budaya apa tadi ya? Yang tentang leluhur. Nah, yang menunjangnya apa? Gotong royong Pak. Ya. Oke. Apakah gotong royong bisa membangun kreativitas? Betul Pak. Lebih kepada penunjang Pak untuk kreativitasnya tersebut. Ada beberapa orang yang menjadi inisiator Pak, di mana masyarakatnya ikut gotong royong untuk menjadi sportif atau ya mendukung. Ya. Gotong royong itu kan kerja sama-sama ya.
kerja bareng-bareng, mangan orang mangan ngumpul kan itu budaya kita ya. Nah, apakah mangan orang mangan ngumpul, kerja bareng-bareng itu bisa membangun kreativitas atau tidak menurut Anda? Contoh ada budaya basa-basi kan, kita ini banget ya budaya basa-basi itu. Senang sekali dengan basa-basi itu. Mau kemana, Pak Reja? Kampus Bu, nggak mampir dulu. Itu nawarinnya serius atau nggak kira-kira? Coba sih Pak. Sih. Tiba-tiba Kang Reja datang bener. Oh iya, ada apa? Malah Reja yang ditanya, kan Ibu tadi yang nyuruh saya mampir katanya. Ada apa Pak Reja cina ke rumah saya? Wah, bukannya tadi disuruh mampir Bu. Oh ternyata basa-basi. Nah, budaya itu menunjang kreativitas. Budaya basa-basi. Enggak ya, hampir enggak. Kayak kemarin kan, Prof. Diana kan, masuk kelas langsung, halo guys, langsung sikat, langsung materi kan, enggak ada. Ya, karena memang seperti itu budayanya. Jadi sangat tidak suka dengan sambutan-sambutan. Cara kita kan budaya itu. Nah, kira-kira menurut Anda budaya apa yang dimiliki Indonesia sehingga kita kemungkinan besar akan bisa bersaing dengan di global? Karena culture-nya akan sangat mempengaruhi. Boleh coba Pak? Coba. Kalau menurut saya itu mungkin budaya musyawarah Pak. Karena kan musyawarah itu kan mirip juga dengan brainstorming sebenarnya. Karena kan di dalam musyawarah itu tentu akan banyak penyampaian pendapat, penyampaian ide, dan itu pasti akan membuka pemikiran-pemikiran baru yang akan berujung pada kreativitas. Walaupun memang pada akhirnya kan ada satu kata mufakat yang akhirnya kreativitas tadi itu akan terbatas pada satu hal gitu. Tapi sebelum mencapai itu tentu ada banyak ide kreatif yang muncul di dalam proses musyawarah itu sendiri. Gitu Pak. Ya, good. Betul ya. Itu salah satu hal yang kearifan lokal kita. Salah satunya adalah budaya musyawarah. Namun memang musyawarahnya untuk mufakat gitu ya, bukan untuk menghasilkan banyak ide gitu. Sementara kita kan berpikirnya harusnya divergen, ya, Tapi itu sudah menjadi salah satu budaya kita yang sebetulnya kalau ini terus kita jaga, ya, budaya brainstorming, budaya berbagi ide itu bisa melahirkan ide-ide baru sebetulnya. Ya. Itu budaya musyawarah, ya. Musyawarah. Orang yang ke Indonesia ketika orang di Indonesia ya, di Indonesia itu orang yang sangat tidak tertib lah, gitu ya. Sering melanggar lintas, kemudian buang sampah di mana saja, merokok di mana saja, gitu. Tapi ketika dan ke Indonesia itu nempel, ya, bahkan ketika dia sudah di Indonesia. Oke, ada ya, makanya kita sih budaya ya, baik seperti ada budaya orang Sunda itu orang yang tidak terlalu suka dengan persaingan sebetulnya. Jadi
orang Sunda ini orang yang tidak terlalu minat dengan kompetisi. Nanti kalau Anda kenal dengan orang Sunda ya, nanti dilihat. Kalau ada makanan, banyak misalnya gorengan ya, ada 20 pieces gitu ya, Anda ada 19 orang gitu. Dimakan bareng-bareng, itu nanti makanan satu yang sisa itu akan tetap bersisa, coba. Sampai coba tanya Bu Kiki ya, benar nggak Bu Kiki? Pernah ngalamin itu, Kiki? Mana orang Sunda? Bahkan nggak ada yang berani ngambil gitu. Nih, yang satu ini milik siapa gitu ya? Mereka nggak mau bersaing gitu ya. Siapa ini yang mau mengambilnya? Benar nggak, Rifa? Kamu orang Sunda asli kayaknya. Betul Pak, kalau saya mah dihabiskan Pak. Ya, itu di budaya Sunda itu gitu. Yang satu itu bahkan sampai last minute itu, padahal sama-sama mau gitu ya, sama-sama lapar, sama-sama ingin gitu ya, tapi siapa nih yang berhak nih ya? Saling melihat gitu ya, siapa nih yang gelagat mau ngambil gorengan terakhir gitu ya. Itu ada. Nah, budaya itu yang apa? Kan mangga gitu ya. Mangga kagak ai, mangga. Jadi malah nggak ada yang makan gitu sampai akhir. Sehingga orang Sunda itu ya sebetulnya dari budayanya itu bukan budaya bersaing. Budayanya lebih senang untuk mempersilahkan orang ya, tidak beda dengan budaya di tempat lain, misalnya seperti di Chinese yang bukan robot gitu ya. Nah, terus hal yang lain tadi, sebetulnya kreativitas itu memang bebas nilai pada konsep awalnya itu. Jadi kreativitas itu boleh apa saja gitu ya. Namun ketika masuk dalam konteks pendidikan, maka kreativitas itu menjadi tidak bebas norma. Ya. Jadi kreativitas dalam definisi yang umum ya, Anda membuat temuan baru, misalnya narkoba jenis baru lah gitu ya, itu kreativitas dalam terminologi umum gitu ya. Walaupun dalam terminologi pendidikan tentu itu akan menjadi sangat terbatas karena pendidikan itu sifatnya normatif, maka inovasi-inovasi yang dihasilkannya pun adalah normatif ya, berbasis pada nilai, termasuk tadi penghindaran plagiasi ya, kemudian mencontek habis-habisan itu menjadi hal yang tidak diizinkan. Gitu. Namun apakah budaya perlu dipatenkan? Beberapa kearifan lokal itu memang menurut saya perlu dipatenkan. Karena kalau tidak, itu nanti jadi kearifan lokal orang lain. Gitu ya seperti Malaysia gitu ya, yang budayanya sangat mirip-mirip dengan kita, lagu-lagunya mirip, itu mirip ya. Jadi ada beberapa tarian kan yang akhirnya diklaim oleh negara lain gitu ya, karena memang batik juga kan hampir gitu ya diklaim oleh negara lain gitu. Kalau memang kearifan itu tidak kita jaga. Gitu. Nah, Anda pikirkan baik-baik, selain musyawarah tadi, kira-kira apa saja hal-hal ya kearifan lokal atau budaya di Indonesia atau bahkan di tempat tinggal Anda ya, di Makassar ya, di Padang, di Sunda, di Jawa, dimanapun, kira-kira ada kearifan lokal apa yang bisa menunjang kreativitas. Nah, itu nanti menjadi bagian dari kajian Anda sebetulnya, atau menjadi hal yang perlu kita support ya, agar orang Indonesia ini nanti semakin maju dan berkembang. Ya.
Kalau tidak ada, Anda tidak temukan, mungkin Anda harus mulai berpikir menciptakan budaya baru. Ya, karena Anda adalah ilmuwan, gitu. Budaya baru. Ya. Karena budaya itu diciptakan setelah bertahun-tahun, itu menjadi kebudayaan. Dibiasakan dulu saja, gitu ya. Di sekolah Anda, di lingkungan terkecil Anda, nanti dia jadi habit. Nah, habit itu akan menjadi kebiasaan itu akan menjadi budaya nanti pada ujungnya. Jadi kita perlu berpikir sampai sekarang, mungkin memang efeknya tidak instan 1-2 tahun, ya, mungkin 50 atau 100 tahun gitu. Kang Rifa mungkin ya sudah jadi fosil, ya sudah jadi artefak gitu ya. Ya tahun 2500 emang teknologi masih jadi apa kan? Udah nggak tahu jadi apa, Bu Kiki juga. Ya, mungkin udah jadi batu ali gitu kan ya, dipakai sama orang di tahun 2500 gitu kan. Kita nggak tahu kan. Tapi kita pernah berkontribusi melahirkan ada satu kebiasaan baru, ada budaya baru yang ternyata itu sederhana, simpel, tapi bisa memicu kreativitas gitu. Sama. Ya, nah ini yang perlu kita identifikasi. Mungkin dengan nama baru gitu ya. Apa saja namanya ya. Yang penting itu ketika menyebutkan kata itu akan terngiang satu aktivitas yang bisa membangkitkan kreativitas. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan sebagai salah seorang master nanti di bidang ilmu pendidikan. Jadi nanti inovasi strateginya, kreativitasnya itu bisa di sekolah terkecil Anda dulu. Apa kira-kira yang bisa Anda buat untuk bisa mencoba? Yang terakhir saya ingin menyampaikan, tugas sudah hampir masuk semua, walaupun ada orang yang belum mengumpulkan. Sudah saya review beberapa, ini sedang saya yang sudah dapat oke, berarti tinggal dieksekusi saja, dibuat jadi produk gitu ya. Yang belum mungkin harus menunggu. Ramli Eli, ada Ramli Eli? Belum masuk loh tugasnya. Mana ada Ramli Eli? Hadir tidak? Hadir? Tadi kalau nggak salah ada, Pak. Oh, sekarang hilang. Iya, tadi tampaknya ada. Tadi masih ada tadi, Pak. Masih. Ya, Ramli belum masuk. Jadi Anda bisa buat apapun ya, termasuk membuat APE, alat permainan edukatif. Itu juga bisa. Ya. Pengalaman saya di S1, itu ada anak S1 di mata kuliah kewirausahaan memang. Dia buat alat permainan edukatif kecil bentuknya ya. Dia bikin bola kecil yang bisa dimainkan oleh tangan gitu ya. Jadi bisa berpindah-pindah untuk melatih motorik anak gitu ya. Jadi bolanya tuh ada geriginya gitu ya. Itu dibuat beberapa level gitu ya. Itu ternyata oleh PT UPI Edun sih namanya tepatnya. Kita kan ada PT-nya karena PTNBH kita punya PT untuk pemasaran produk kreatifnya. Itu ditawarkan ke pabrik susu ya, dan ternyata pabrik susunya siap membeli produk itu dan per tahun 1 juta pieces, coba bayangkan. Dan ini kayak mendadak gitu. Dari produk APE itu. Jadi nanti si produknya itu akan masuk pada produk jadi jadi bundling, jadi gift, jadi hadiah di kemasan susunya gitu. Jadi ada alat permainan edukatifnya untuk setiap orang yang membeli susu ini gitu. Dan pembelian susu ini ternyata 1 juta, lebih dari 1 juta box per tahun itu. Jadi beli